Hai guys, untuk Aries Leo dengan Sagittarius untuk love reading di 10 Oktober. Kita akan lihat untuk zodiak Aries, satu kartu untuk kamu dan satu kartu untuk orang yang berhubungan dengan Aries. Oke. Untuk zodiak Aries, how you love reading untuk 10 Oktober zodiak Aries. Aries, past life relationship and love yourself first. Your self respect. Jadi seseorang di sini ibaratnya mungkin udah kenal lama, orang yang secara emotionally kamu sudah invest, kamu merasa kamu udah menemukan orang yang kamu suka, orang yang kamu sayang. Tapi somehow seseorang di sini memilih untuk mencintai dirinya sendiri, self respect terhadap sesuatu hal. Gue tahu gue cinta banget sama lo, gue tahu secara emotionally gue cinta sama lo, tapi ada somehow ya kamu merasa gue lebih baik, lebih memfokuskan diri gue terkait dengan perasaan gue gitu ya. Tapi somehow kamu masih merasa kamu masih mempunyai perasaan atau chemistry yang kental dalam suatu hubungan. Ini juga bisa dikaitkan orang yang merasakan hal ini terhadap kamu ya, atau vice versa. Kita akan lihat zodiak Aries. Untuk Aries, how you feel about them, Aries? Aries, Queen of Pentacles, how they feel about you? How they feel about you? The outcome of Aries. Oke. Jadi ini bisa berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai finansial isu dalam finansial gitu ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan yang aku lihat dari energinya adalah how you feel about them. Jadi itu adalah ini Queen of Pentacles dengan love yourself first. Ini kayak self respect. Kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal yang kamu akhirnya melihat diri kamu kayak gue lebih worth it dalam situasi ini, dalam connection ini. Gue merasa gue nggak mau lagi menginvest dalam suatu hubungan karena ada sesuatu hal yang kamu merasa gue lebih baik lebih mementingkan diri gue sendiri. Gue lebih baik lebih self love terhadap suatu hubungan. Terkait dengan siapapun orang yang kamu anggap mungkin masa lalu kamu, atau orang yang berasal dari masa lalu, orang yang kamu udah kenal, orang yang kamu merasa sudah mendapatkan, berarti dia adalah pasanganku. Tapi hasilnya adalah Five of Pentacles. Jadi kalau misalnya kamu sudah menikah atau sudah mempunyai pasangan, ibaratnya mungkin ada suatu financial issue yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kamu, dan kamu berusaha ngebalance situasi hal tersebut, atau vice versa. Kalau kamu sudah menikah, sudah berhubungan, mungkin seseorang di sini punya permasalahan keuangan, misalnya kayak pasangan kamu punya permasalahan keuangan gitu ya, yang kamu merasa menjadi suatu kendala dalam hubungan ini gitu. Tapi kamu berusaha ngebalance dalam suatu keadaan, dua situasi, dua keadaan, dua waktu, dua apapun itu, kamu berusaha ngebalance diri kamu. Nah ini seperti ini tadi aku lihat. Jadi kalau Ten of Cups mungkin family involved, sudah ada anak, sudah berkeluarga, sudah menikah, kamu berusaha ngebalance situasi tersebut karena mungkin pada saat ini ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih, sesuatu hal yang membuat kamu merasa kurang dalam suatu hubungan, atau mungkin financial issue. Tapi kamu berusaha ngebalance hal tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada suatu permasalahan finansial dalam suatu hubungan, ini juga bisa dikaitkan mungkin kalau misalnya kamu sudah pernah berhubungan dengan seseorang yang ibaratnya sudah punya long term, terus habis itu putus, tidak berhubungan, tidak berkomunikasi, orang tersebut tidak menghubungi, tiba-tiba orang tersebut datang minta berhubungan, minta berkomunikasi, tiba-tiba seseorang tersebut menginginkan sesuatu hubungan tuh kembali seperti awal, kembali seperti dulu. Tapi kamu merasa ini adalah saatnya gue untuk menentukan diri gue, apa yang gue inginkan. Jadi kayak berarti kamu memisahkan diri kamu dalam satu hubungan tersebut. Kamu gak mau kalau seseorang dari masa lalu datang untuk minta kesempatan kedua, yang aku lihat ada kemungkinan seseorang ditolak karena kamu merasa, atau dia merasa, siapapun yang ditolak itu dia merasa kayaknya gue lebih baik enggak deh, lebih baik gue fokus terhadap diri gue, fokus terhadap kehidupan gue tahu gue lebih worth it, ibaratnya seperti itu yang aku lihat, yang akhirnya seseorang pergi meninggalkan hal tersebut. Sedih kalau apabila ditolak gitu ya. Ini juga bisa dikaitkan vice versa, mungkin itu yang kamu rasakan atau mungkin itu orang yang dia rasakan, karena how you feel about them. Atau mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang di sini sibuk terhadap suatu pekerjaan,
sibuk terhadap suatu aktivitas yang membuat dia stabil untuk bisa mencapai sesuatu hubungan yang lebih baik. Tapi seseorang di sini merasa seseorang telah menolak, seseorang lebih fokus terhadap pekerjaannya, seseorang merasa ya udahlah lebih baik gue tinggalin aja karena gue merasa kok kayaknya effort yang kita berikan tidak sama. Itu yang aku lihat dari hubungan Aries. Oke, kita akan kembali ke zodiak Leo. Semoga bisa berhubung untuk Aries. Oke, untuk zodiak Leo di 10 Oktober. Untuk zodiak Leo di 10 Oktober. Leo. Untuk Leo, chemistry dan healing a family issue. Jadi terkait dengan siapapun yang berhubungan dengan kamu merasa mungkin chemistry-nya masih strong, kamu masih cinta, masih sayang, masih suka ingat-ingat, tapi somehow ada sesuatu hal yang menjadi suatu permasalahan dari hubungan kamu dengan dia. Mungkin ada suatu konflik, atau mungkin seseorang di sini mempunyai permasalahan di keluarganya gitu ya, yang tidak berhubungan dengan kamu, punya masalah dengan orang tuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan misalnya dua pasang insan gitu ya, saling mencintai tapi udah lama pacaran, tapi ada suatu permasalahan keluarga yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian gitu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Leo. Oke, untuk zodiak Leo, how you feel about them, Leo? How you feel about them? Untuk zodiak Leo, how they feel about you, Leo? The outcome of Leo. Oke. Jadi ini terkait, mungkin kita lihat dulu ya. Ini terkait dengan seseorang yang mungkin pernah punya hubungan sama kamu, pernah pacaran sama kamu, mungkin pernah menikah sama kamu gitu ya, tapi mungkin ada sesuatu isu yang harus diselesaikan. Ini kalau misalnya dulu pernah menikah terus cerai, tiba-tiba dia menghubungi sesuatu hal, tapi kamu nggak tahu nih apa yang harus gue lakuin. Tiba-tiba ada suatu perbincangan yang akhirnya menjadi suatu isu apabila anak involved, orang tua involved. Jadi kurang lebih gitu. Kalau sudah pernikah atau pernah menikah, kalau sudah pernah menikah, ada kemungkinan misalnya mantan suami atau mantan istri tiba-tiba datang menghubungi, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin. Jadi ada sesuatu hal yang bikin kamu bingung, oke? Tapi kalau tidak berhubungan dengan seseorang atau family issue, permasalahan atau pernikahan, ini ada kemungkinan seseorang akan menghubungi kamu gitu. Tapi somehow ketika orang tersebut menghubungi kamu nggak tahu apa yang harus dilakuin. Karena mungkin ada suatu dua keputusan, ada suatu pemikiran, atau di sini juga ibaratnya ini, kalau tiba-tiba dia menghubungi, ya udah, kamu berusaha ngebalance hal itu. Padahal mungkin, jadi kayak ketika kamu lagi ngerjain sesuatu hal, tiba-tiba orang tersebut menghubungi kamu. Jadi ada sesuatu aktivitas lain yang akhirnya kamu tuh berusaha membalance hal tersebut. Tapi how do you feel about you? Siapapun orang yang akan kembali menghubungi kamu, Leo, dia masih mempunyai perasaan yang sangat besar sama kamu, ibaratnya masih sayang gitu ya. Tapi mungkin di sini juga apapun komunikasi yang kalian bicarakan, komunikasi yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, ada suatu kebingungan yang akhirnya tercipta dari kamu dengan dia. Itu yang aku lihat. Karena di sini hasilnya ada 7 of Cups. Hati-hati juga, ibaratnya 7 of Cups tuh ibaratnya kamu nggak tahu hasilnya apa, nggak tahu apa yang harus dilakuin terkait dengan ketika dia menghubungi kamu. Ini juga bisa berkaitan dengan seseorang yang berasal dari long distance relationship, orang yang jauh, orang yang mungkin mempunyai perbedaan kota, negara, tiba-tiba datang menghubungi kamu, terus kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin, kamu kaget gitu ya, dan kamu berusaha ngebalance situasi. Tapi mungkin somehow seseorang di sini juga terkait dengan apapun itu, kalau misalnya sudah menikah atau sudah punya long term commitment, tiba-tiba nggak berhubungan, tidak berkomunikasi, mungkin seseorang di sini ada sesuatu hal, seseorang di sini masih secara emosional available, tapi somehow dia nggak tahu gimana cara mengekspresikannya, dia nggak tahu gimana caranya untuk memperbaiki suatu keadaan dan situasi permasalahan tersebut. Seseorang di sini ada sesuatu hal, gue pengen begini tapi gue nggak tahu, tapi gue begini atau begini, atau mungkin karena jauh, karena ada finansial yang harus dibiayai. Apabila jauh, gimana cara nyelesainnya, gue mesti ketemu sama dia tapi dia jauh, tapi mungkin pada saat ini gue belum punya uang, gue pengen
pengen menghubungi dia, gue pengen komunikasi, tapi somehow gue nggak tahu gimana caranya karena mungkin ada jarak, tapi gue masih cinta sama dia, tapi gue nggak tahu, gue bingung. Ada sesuatu hal yang seseorang di sini tuh masih bingung, tapi somehow secara emosional masih available, masih ingin untuk berkomunikasi, tapi ada suatu keraguan yang dirasakan oleh atau output yang dirasakan antara kamu dengan orang tersebut. Oke, semoga bisa berhubungan dengan zodiak Leo. Oke. Untuk zodiak Sagittarius 10 Oktober untuk love reading, ini untuk satu kartu untuk kamu, satu kartu untuk dia. Untuk zodiak Leo Sagittarius. Untuk Sagittarius love reading 10 Oktober. Untuk Sagittarius, this could be the one but unrequited love. Jadi seseorang di sini merasa yang satu udah, mungkin ini energi kamu atau energi orang yang berhubungan dengan kamu. This could be the one, mungkin kamu merasa kamu udah menemukan orang yang kamu anggap dia adalah partner untuk lifetime kamu, untuk jadiin istri, untuk jadiin suami, tapi somehow di dalam hati kamu, di dalam atau perasaan kamu, atau mungkin atau ini yang dirasakan, kamu merasa ada suatu ketimpangan yang tidak seimbang antara orang yang kamu udah temuin nih, berarti gue udah nemuin nih partner gue, calon suami gue, orang yang bisa gue ajak hidup selamanya, tapi somehow kamu ada suatu hal yang kamu merasa dalam chemistry ini hilang, atau ada sesuatu hal yang dia lakukan yang akhirnya membuat kamu merasa adanya ketimpangan dalam suatu hubungan. Oke? Ini bisa yang dirasakan oleh dia atau bisa dirasakan oleh kamu. Oke, vice versa. Sekarang kita akan lihat untuk kartu tarot untuk Sagittarius. Okay, Sagittarius, how you feel about them? Sagittarius, this could be the one. How you feel about them, Sagittarius? Oops. Six of Swords, how they feel about you? The outcome of Sagittarius. Waiting. Oke. Sagittarius ini bisa berhubungan dengan apabila kamu mempunyai jarak, perbedaan negara, perbedaan kota, perbedaan apapun itu. Mungkin traveling menjadi suatu kendala, jarak menjadi suatu kendala hubungan kalian. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan orang yang mungkin, jadi gini, kalau terkait dengan seseorang di sini mungkin sudah merasa untuk menemukan sesuatu hal yang dia bisa jadiin partnernya dia, lifetime partnernya dia, tapi somehow seseorang di sini mempunyai ada perbedaan. Yang satu yang kayak mungkin satu orang masih mau senang-senang, dia senang sama temen-temennya gitu ya. Three of Cups tuh bisa dikaitkan dengan orang yang lebih senang dengan teman-teman, atau mungkin Three of Cups juga mungkin dia lagi merayakan sesuatu hal, celebration segala sesuatu hal. Mungkin seseorang di sini merasa gue tuh cinta sama lo sayang sama gue, tapi lo lebih banyak meluangkan waktunya bersama teman, atau lo lebih senang kayaknya sama teman-teman lo. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan Six of Swords. Seseorang di sini harus bisa mengekspresikan apapun yang dia inginkan terkait dengan kelangsungan hidup dalam suatu hubungan. Tapi somehow di sini seseorang tidak bisa mengekspresikan, yang akhirnya dia merasa gue tahu nih, ini ada sesuatu hal yang salah dalam suatu hubungan, tapi gue tahu orang ini tuh bisa membuat gue bahagia, tapi gue yakin gue paham ada sesuatu hal yang hilang dalam connection hubungan ini gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan seseorang tiba-tiba datang menghubungi dari kejauhan, berkomunikasi untuk kembali reconnect dari kamu. Mungkin satu orang di sini udah lama nggak berhubungan, tiba-tiba dia datang untuk berkomunikasi. Mungkin ini adalah orang yang kamu anggap dulunya, atau orang ini adalah orang yang kamu anggap orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, tapi somehow perlu diyakini seseorang di sini merasa gue tahu ada sesuatu hal yang nggak bisa hubungan ini untuk moving forward gitu ya, yang akhirnya satu orang merasa untuk mengevaluasi segala tindakan, effort, waktu yang dilakukan. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan terkait dengan mungkin seseorang di sini telah menunggu seseorang untuk datang untuk berkomunikasi, untuk kembali reconnect lagi, tapi gue merasa kok kapan nih orang itu kok nggak datang, kayaknya gue udah terlalu lama menunggu, padahal gue pengen bisa untuk mencapai sesuatu hal yang gue inginkan. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan menunggu suatu kabar yang kamu tahu hasilnya akan bisa membahagiakan kamu, tapi kamu
tapi kamu menunggu terlalu lama gitu ya, menunggu sesuatu hal yang untuk dirayakan, menunggu ini juga bisa menunggu suatu berita baik, menunggu sesuatu hal yang dirayakan mungkin sama partner kamu, tapi somehow berita itu nggak datang. Kamu harus bersabar. Mungkin pada saat ini berita atau sesuatu hal yang kamu tunggu belum datang, tapi itu akan datang. Jadi kamu harus tetap sabar. Tapi mungkin seseorang di sini udah mulai nggak sabaran, sampai kapan menunggu segala macam. Okay? Tapi kalau misalnya ini terkait dengan how you feel about them, seseorang di sini merasa mungkin seseorang di sini gini ya, seseorang merasa senang apabila bertemu, senang ketika reconnect, senang ketika berkomunikasi. Tapi seseorang di sini menginginkan sesuatu hal yang lebih, yang akhirnya seseorang tuh tidak bisa memberikan hal tersebut. Ketika setelah reconnect atau setelah berkomunikasi, setelah bertemu gitu ya, yang akhirnya setelah ketemu yang satu senang gimana bla bla bla, tapi yang satu merasa ya udah setelah dia pulang atau setelah dia berpisah ada sesuatu hal yang dia merasa gue tuh pengen I want more gitu ya, yang akhirnya dia merasa gue udah menemukan orang tersebut, tapi somehow gue tahu orang tersebut hanya sebatas teman atau hanya sebatas reconnect gitu ya. Ada sesuatu ketidakpastian dalam hal ini, ada sesuatu hal yang kamu tuh nggak bisa ngeliat ke depannya kayak gimana, walaupun gue tahu kalau gue udah menemukan orang tersebut. Itu yang aku lihat. Tapi ada dua hal tadi yang aku bilang, mungkin kalau kamu menunggu suatu berita dari kejauhan, menunggu suatu berita tentang untuk celebration, untuk perayaan, kamu harus tetap bersabar untuk menunggu hal tersebut. Mungkin beritanya pada saat ini belum datang, tapi mungkin akan ada sesuatu yang lebih baik nantinya. Oke? Semoga bisa berhubungan untuk Sagittarius. Bye guys.